Halo proses, gimana kabarnya? Semoga masih diberi kesehatan selalu ya. Sebelum kita mulai, seperti biasa langsung aja atur posisi bantal, lemaskan urat leher, rapatkan kacang, kuaci, biskuit, pojokin minuman, jangan sampai tumpah agar keselak menjauh ya. Oke, udah siap? Mari kita kemon. Di video kali ini kita akan bahas tentang manusia blau dari planet yang tidak tercantum di pelajaran SD, SMP, SMA gue dulu yang dinamai Pandora. Film ini dibintangi oleh si cepak yang minta dipanggil Jack Sully. Si Jack atau si Sully ini aslinya marinir yang berhenti dari kemariniran karena kehilangan fungsi dari kedua kakinya proses. Mungkin akibat teman perang kali ya. Karena nggak dijelasin juga sih secara detail di film ini kenapa sampai begitu tuh kakinya. Ya udahlah ya, nggak terlalu penting juga kita bahas masalah asal mula tuh kakinya. Lanjut. Jadi di suatu malam yang nggak terlalu jauh berbeda dari malam-malam sebelumnya, si Jack ini lagi asik bareng teman-temannya. Tiba-tiba Jack melihat ada cewek yang lagi dianiaya sama cowoknya. Seketika jiwa patriot Jack kembali membara. Tanpa pikir panjang, Jack dengan perlahan mendekati si cowok yang sedang duduk. Lalu tiba-tiba namanya juga mantan marinir, sekali tabuk si cowok tukang aniaya langsung mimisan proses. Tapi gara-gara kejadian itu Jack jadi dilempar keluar sama security yang badannya segede ayam gambreng. Gak sampai situ aja, saking gemesnya si security sampai nibuk Jack pakai kursi roda kesayangan yang selalu menemani Jack kemanapun dia pergi. Entah dari mana dan kapan nyampainya, tiba-tiba nongol dua orang berjas lengkap dengan sepatu hitam mengkilat layaknya agen-agen pemerintahan yang berbanding terbalik dengan agen-agen sembako di sana persis. Ternyata si Jack ini punya saudara kembar yang namanya Thomas. Berbeda dengan si Jack, Thomas ini kerjaannya jadi tukang ilmuwan yang mana Thomas ini sudah menjalani pelatihan selama 3 tahun dan akan terbang ke planet Pandora. Dan dua orang tadi adalah agen dari tempat kerja si Thomas. Mereka ditugaskan mencari Jack untuk memberitahu tentang nasib apes si Thomas yang mati ditusuk beberapa perampok. Dikarenakan struktur milik Jack sangat identik dengan Thomas, mereka juga ditugaskan menawari Jack untuk melanjutkan kerjaan si Thomas yang mana pelatihan 3 tahun yang dijalani si Thomas adalah pelatihan untuk mengendalikan monyet biru yang kerendam blau di planet Pandora yang dikasih nama Avatar. You are not in Kansas anymore, ladies and gentlemen. You are on Pandora. Jack yang masih norak dengan situasi di Pandora agak tercengang melihat bulldozer segede gaban lewat di depannya. Ditambah lagi ada anak panas segede tiang listrik nancep di bannya. Di pangkalan, Jack bertemu Kolonel Codet yang maunya dipanggil Quaritch. Di sini, Quaritch lagi ngasih ceramah yang bertemakan bertahan hidup di Pandora kepada para peserta baru. Di perjalanan menuju laboratorium di mana para ilmuwan sedang melakukan penelitian, Jack bertemu dengan seseorang yang maunya dipanggil Norm Spellman dan Max Patel. Di laboratorium, mereka saling berkenalan satu sama lain sambil melihat-lihat peti kaca yang di dalamnya ada manusia blau lagi direndam karena belum matang. Dan ternyata itu adalah avatar milik Thomas kembaran si Jack yang sudah meninggal, dan tentu saja karena Jack menggantikan Thomas, avatar itulah yang akan dikendalikan oleh Jack. Jack dan Norm diantar sama si Max untuk bertemu dan berkenalan dengan pemimpin dari program penelitian di sana, dan ternyata pemimpinnya adalah tante-tante galak yang maunya dipanggil Grace Augustine. Berbeda dengan respon Grace kepada Norm yang memang aslinya ilmuwan, Grace merasa kecewa karena yang datang bersama Norm adalah Jack, bukannya si Thomas. Karena menurut Grace, Jack ini bego dan gak bisa diharapin. Karena udah bete, Grace pun mendatangi kantor pemimpin dari seluruh program Pandora yang minta dipanggil Parker Selfridge. Grace pun berdebat dengan Parker tentang keikutsertaan Jack di dalam timnya. Menurut Grace, ikutnya Jack di dalam timnya adalah sebuah penghinaan kepada dirinya karena si Jack ini bego dan gak ngerti sains. Tapi menurut Parker, Grace beruntung karena si Jack ini adalah mantan marinir yang bisa ngejaga Grace di hutan Pandora yang berbahaya. Dan karena si Grace ini ngeyel mulu, Parker pun kembali mengingatkan Grace akan tujuan mereka berada di Pandora, juga alasan mereka mendanai penelitian yang dilakukan Grace bersama timnya. Dan akhirnya Grace pun mengalah dan tetap mengikut sertakan Jack ke dalam timnya. Di sini gue baru paham proses alasan kenapa mereka nginep di planet yang gak jelas, yang mana nyari warteg dan warkop tuh susah banget di sana. Ternyata karena batu kolar unik yang dikasih nama Unobtainium. Jadi batu ini tuh punya kekuatan unik. Batu ini bisa menjadi sumber sebuah energi yang sulit untuk dijelaskan dan akan dijual mahal nantinya di bumi. Ya balik lagi, ternyata ujung-ujungnya duit ya. That's the only reason. Unobtainium. This is why we're here. Because this little gray rock sells for 20 million a kilo. Dan batu ini tersebar di seluruh planet. Mereka berencana untuk menambang seluruh batu yang ada dan berhasil menemukan lokasi yang memiliki jumlah batu terbesar di planet itu. Lokasinya tuh ada di bawah sebuah pohon yang gedenya nggak ketulungan. Tapi ada masalah lain di sini. Ternyata pohon yang segede ayam gambreng itu adalah tempat tinggal pribumi asli situ yang minta dijuluki Navi.
Jadi untuk bisa menambang batu yang ada di bawah pohon, mereka perlu menebang pohon yang gede itu, dan sudah barang tentu juga mereka perlu menyuruh warga Na'vi pindah rumah dulu sebelum bisa mengusik pohon itu. Inilah alasan program avatar milik Grace dijalankan. Idenya adalah memiliki bentuk tubuh, berbicara, dan bahkan berperilaku seperti masyarakat Na'vi pada umumnya, agar bisa diterima sebagai warga Na'vi dengan tujuan bisa merayu pribumi untuk pindah rumah. Dengan begitu, mereka bisa dengan leluasa menebang pohon dan menambang batu yang ada di bawahnya tanpa menghadapi konflik yang hanya akan menghambat pekerjaan mereka. Sekaligus juga untuk mencari tahu kelemahan dari pribumi itu sendiri, karena apabila mereka ngeyel nggak mau pindah, Kolonel Codet dan anak buahnya lah yang akan turun tangan. Meskipun dengan kekuatan militernya Kolonel Codet, sarang pribumi itu nggak mudah untuk ditembus. Ditambah lagi, ukuran dan kekuatan tubuh pribumi itu jauh melampaui manusia pada umumnya. Belum lagi di beberapa lokasi, perangkat tempur milik si Codet itu tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Ini akibat efek dari si batu kolar ajaib yang tersebar luas di planet itu. Dan efek itu diberi nama Flux. Itulah sebabnya Kolonel butuh informasi yang lebih detail tentang musuh yang akan dihadapinya. Or hammer them hard if they won't. Learn me, savage. I don't want you to gain their trust. Look, Sully, I need to know how to force their cooperation. Act like one. But you report to me. Oh yeah, sir. Can you do that for me, sir? That sounds real good, sir. Well, all right. Ini adalah waktu di mana Jack dan Nom akan dihubungkan dengan avatar buatan Grace untuk pertama kalinya. Grace cukup senang dengan Nom karena memiliki cukup pengalaman mengendalikan avatar waktu masih menjalani pelatihan di bumi. Tapi lagi-lagi Grace dibuat kesal oleh Jack karena belum memiliki pengalaman sama sekali. Dah bang, gimana sih ini ya? Proses menghubungkan avatar milik Nom dan Jack berjalan lancar tanpa ada sedikit pun kendala. Tidak ada kecanggungan pada Nom karena dia memang sudah biasa, tapi untuk Jack ini luar biasa karena setelah sekian lama untuk pertama kalinya Jack kembali bisa merasakan kakinya. Saking senangnya, Jack tidak mau mendengarkan kata-kata tukang ilmuwan yang ada di sana dan tidak menghiraukan sedikit pun perintah dari mereka. Jack tidak sabar ingin merasakan kembali bergerak dengan kakinya sendiri, berlari, melompat, bahkan sampai ngesot-ngesot. Malam harinya Jack diantar oleh seorang pilot wanita untuk bertemu Kolonel Codet yang minta dipanggil Trudy. Ini cewek yang bakal jadi supir pesawatnya Jack besok nih. Di pertemuan dengan kolonel ini, Jack diberi perintah oleh kolonel untuk menyusup dan mencari tahu cara untuk menyingkirkan bahkan menghancurkan pribumi apabila mereka menolak bekerja sama. Dan inilah momen di mana Jack kembali diberi tugas yang sesuai dengan keahliannya sewaktu di militer dulu. Prajurit pengintai. Ini adalah hari pertama Jack keluar dari pangkalan, bertugas sebagai penembak samping di pesawat sekaligus pengawal Grace dan Nom untuk melakukan penelitian di dalam hutan. Selagi Grace dan Nom bekerja, Jack yang masih norak malah asik mainan bunga putri malu versi Pandora. Lagi asik-asik main tanpa sengaja, Jack malah bertemu dengan badak Pandora yang lagi nongkrong nyantai. Si badak yang merasa terganggu mencoba menyerang Jack, tapi sesaat sebelum menyentuh Jack, si badak malah ngerem dengan sangat pakem lalu mundur dan berbalik arah menjauhi Jack. Merasa si badak takut akan dirinya, Jack malah menyombong. And karma is real, baby. Dari belakang Jack melompat seekor puma versi Pandora yang dipanggil Thanator. Jack mulai panik karena si Thanator yang lapar mulai menyerang. Jack pun lari dengan terbirit-birit, terkencing-kencing, dan terkentut-kentut saja proses yang akhirnya Jack tersudut di tepi jurang air terjun. Saking panik ya, tanpa rem Jack melaju dan melompat ke dalam jurang tersebut. Untungnya Jack masih selamat karena di dasar jurang itu terdapat kolam air terjun yang cukup dalam dan juga berhasil lolos dari kejaran si meong Pandora yang lapar. Grace, Nom, dan Trudy yang terpisah dengan Jack melakukan pencarian sampai sore untuk menemukan Jack, tapi menjelang maghrib usaha mereka masih belum membuahkan hasil. Karena kolonel melarang aktivitas di luar pangkalan pada malam hari, mereka terpaksa menghentikan pencarian dan berencana melanjutkan di keesokan harinya. Malam pun tiba. Jack yang tertinggal seorang diri di dalam hutan melakukan keahlian bertahan hidupnya yang sudah biasa dilakukannya saat di militer dulu. Tanpa disadari, Jack di salah satu dahan pohon bersembunyi seorang wanita pribumi dengan panah beracun yang sedang membidik dan bersiap membunuh Jack. Dia ini adalah anak dari dukun rakyat Na'vi yang mau dipanggil Neytiri. Sesaat sebelum Neytiri hendak melepas busur beracunnya, tiba-tiba saja dia dihentikan oleh ubur-ubur SpongeBob yang menurut Neytiri itu adalah roh suci. Jadi Neytiri pun mengurungkan niatnya untuk membunuh sambil tetap mengintai Jack.
Nasib Apes Jack yang tertinggal sendirian di dalam kegelapan hutan masih dilengkapi lagi dengan kedatangan segerombolan guguk lapar versi Pandora. Karena sudah terkepung dan tidak ada pilihan lagi untuk Jack, pertarungan antara Jack dengan segerombolan si guguk pun tak terelakkan. Gua bantai lu anjing! Gua bantai lu goblok! Gua bantai! Di detik-detik kekalahan karena serangan guguk yang antintinya, datanglah pahlawan yang tidak kesiangan karena masih malam yang membantu Jack. Itulah saat dimana Neytiri untuk pertama kali memperlihatkan diri beserta tarian mautnya kepada Jack untuk mengusir segerombolan guguk lapar yang menyerangnya. Jack yang terpana dan juga merasa berhutang budi karena sudah ditolong oleh Neytiri berusaha berterima kasih. Tapi Neytiri yang bete dengan kematian beberapa ekor guguk lapar tadi malah menyalahkan Jack. Karena menurutnya gara-gara Jack membuat kebisingan di malam harilah pertarungan ini terjadi, yang mana mengakibatkan korban jiwa dari pihak si guguk. Karena merasa lebih aman jika bersama, Jack pun berusaha untuk mengikuti dan mendekati Neytiri, tapi Neytiri lebih memilih untuk menyuruh Jack pulang. Di tengah perdebatan antara yang satu minta ngikut dan yang satu malas banget, nongol lagi si ubur-ubur SpongeBob. Kali ini si ubur-ubur tidak menghampiri Neytiri, melainkan ngumpul rame-rame di badan si Jack. Jack yang merasa risih berusaha mengusir si ubur-ubur, tapi Neytiri melarangnya. Neytiri melihat itu sebagai suatu keindahan yang amat langka, dan keindahan yang dimaksud oleh Neytiri adalah sebuah pertanda yang mana Neytiri pun belum mengerti arti dari pertanda itu sendiri. Jadi Neytiri pun berubah pikiran dan memutuskan untuk membawa Jack menemui emaknya, karena emaknya Neytiri adalah dukun ubur-ubur. Di tengah perjalanan, Jack dicegat segerombolan Navi yang ternyata masih warga desanya Neytiri. Gerombolan itu dipimpin oleh wakil kadesnya Neytiri yang minta dipanggil Sutey. Gerombolan ini bermaksud langsung menghabisi Jack, tapi Neytiri menghentikannya dengan alasan pertanda dari ubur-ubur. Jadi Sutey pun mengalah dengan membiarkan Jack hidup dan hanya menjadikannya tahanan untuk disidang oleh bokapnya Neytiri selaku kades di sana. Jack pun akhirnya bertemu dengan bokapnya Neytiri. Tak berbeda dengan Sutey, si kades pun juga langsung ingin menghabisi Jack. Tapi karena dukun ubur-ubur tiba di waktu yang sangat tepat, Jack pun tidak jadi dibunuh. Dukun ubur-ubur atau yang lebih senang dipanggil Moat ini menginterogasi Jack dengan beberapa pertanyaan, dan dikarenakan insting dukun dari Moat, Kades dan Moat pun akhirnya malah memberi kesempatan Jack untuk bisa menjadi bagian dari mereka. Tapi sebelumnya Jack harus belajar cara hidup dan berperilaku selayaknya warga Navi terlebih dahulu, dengan Neytiri sebagai wali kelasnya. Jack pun menurut karena memang inilah yang dia tuju. Malam itu juga Jack langsung memulai pelajaran pertamanya, mulai dari berpakaian, makan bersama mereka, hingga tidur di rumah pohon. Ketika tubuh avatar Jack tertidur, maka saat itu otomatis Jack kembali ke tubuh aslinya. Jack disambut Grace dan timnya yang mengkhawatirkan keselamatan Jack dan avatarnya. Jack pun menceritakan seluruh kejadian yang dialaminya kepada Grace dan timnya. Jack juga menceritakan hal yang sama kepada Kolonel dan Parker. Dan tentu saja baik Grace, Kolonel ataupun Parker sangat senang akan kejadian ini. Bahkan tanpa tarsok-tarsok lagi, Parker langsung mempercayakan Jack sebuah tugas untuk menjadi negosiator bersama Primbumi, dan Parker memberikan waktu 3 bulan untuk menyelesaikannya. Karena waktu yang sangat terbatas, Jack pun gak mau pakai lama, langsung gaskan proses. You got 3 months. That's when the dozers get there. Jack memulai hari pertamanya dengan menghafal nama-nama orang penting di sana dan juga belajar mengendarai kuda. Hasilnya memang kurang bagus, tapi namanya juga hari pertama ya. Jack terus belajar bersama Neytiri. Hari ke hari kemampuan Jack terus berkembang, mengendarai kuda, berbahasa, melacak, hingga membunuh buruan. Karena Jack sudah mulai dekat dengan Moat dan Kades yang lebih suka dipanggil Olektan, Jack pun meminta izin membawa Grace bergabung untuk melakukan penelitian, dan mereka pun mengizinkannya. Hingga tiba hari di mana ujian terakhir untuk Jack bisa secara resmi diterima sebagai penduduk Navi. Jack harus bisa mengendarai seekor naga, tapi di ujian kali ini Jack akan dipimpin oleh Sutey dan ditemani oleh 2 peserta ujian lainnya. Lokasi ujiannya pun berada di atas tebing yang mengapung tanpa tepung apalagi digantung ya proses. Dan karena sudah banyak belajar dari Neytiri, Jack pun berhasil menundukkan seekor naga pilihannya dan mengendarainya meskipun dengan perjuangan yang berguling-guling. Karena keberhasilannya, Jack dengan resmi diterima sebagai warga negara Navi yang sudah diakui keabsahannya. Tak terasa 3 bulan sudah berlalu, di sini mulai timbul suatu masalah baru. Jack terbawa suasana dan perlahan mulai lupa akan misinya. Jack mulai merasa benar-benar menjadi bagian dari Navi dan peduli akan Pandora. Bahkan Jack juga jatuh cinta pada Neytiri yang juga telah memilih Jack sebagai pasangan hidupnya. Di pangkalan, kolonel yang merasa sudah cukup akan informasi dari Jack yang dibutuhkannya memutuskan untuk menarik Jack kembali dan menyatakan misi Jack sudah selesai.
Jack yang sudah terlanjur peduli akan Na'vi berusaha mengulur waktu lagi dengan meminta kolonel mengizinkannya menyelesaikan negosiasinya dengan rakyat Na'vi. Karena Jack sangat memaksa, akhirnya dengan kurang yakin kolonel pun tetap mengizinkannya. Akhirnya Jack memutuskan untuk menyampaikan pada Pak Kades tentang rencana Quaritch yang akan menghancurkan pohon gede atau rumah mereka itu. Di hadapan Neytiri dan rakyat Na'vi lainnya, Jack bersama Grace meminta Pak Kades untuk segera mengevakuasi rakyatnya. Tapi bukannya nurut, Pak Kades malah menyatakan Jack sebagai pengkhianat. Jack dan Grace pun ditahan dan diikat di lokasi yang akan terjadi peperangan antara Quaritch dan rakyat Na'vi. Benar saja, tak lama berselang Kolonel Codet berserta anak buahnya tiba di lokasi. Oh shit, here we go again. Berhadapan dengan misil dan roket, pohon yang gedenya nggak ketulungan pun tak mampu bertahan. Apalagi rakyat Na'vi yang hanya bermodalkan busur dan tombak kayu. Jack kembali menghubungkan dirinya dengan Avatar. Di tengah kebingungannya, Jack teringat akan cerita Neytiri tentang legenda kakek buyutnya yang mengendari naga terbesar sepandora yang dikasih nama Toruk. Dan karena reputasinya itu, si kakek sangat dihormati, juga dipercaya sebagai pemimpin rakyat Na'vi saat peperangan, dan diberi gelar Toruk Makto atau pengendara Toruk. Akhirnya Jack pun memutuskan untuk mencari si Toruk ini. Jack beranggapan apabila dia berhasil mengendarai si Toruk, maka dia akan dapat diterima kembali sebagai rakyat Na'vi lagi. Dan benar saja, Jack yang telah berhasil mengendarai Toruk langsung dihormati dan diterima kembali sebagai rakyat Na'vi. Tidak hanya warganya saja, bahkan Neytiri dan Sute pun yang sudah menjadi olotan juga menghormati Jack. Karena sudah diterima kembali, Jack pun meminta bantuan pada Muat agar melakukan ritual dukun untuk menyelamatkan Grace, dan Muat pun melakukannya. Tapi karena luka Grace yang sudah terlalu parah, Grace pun harus menyudahi kontrak syutingnya di film ini. Jack yang merasa sangat sedih berusaha untuk tetap terlihat tenang dan memberikan ceramah yang intinya mengajak rakyat Na'vi perang melawan Kolonel Codet. Dengan Toruk Makto sebagai pimpinan, tak ada satupun rakyat Na'vi yang ragu untuk maju berperang. Tak butuh waktu lama, dengan bantuan Sute dan Neytiri, Jack berhasil mengumpulkan ribuan ekor prajurit dari segala penjuru untuk bersatu melawan Quaritch. Quaritch yang menyadari akan adanya serangan balik dari Jack langsung menyusun rencana dan melakukan persiapan untuk berperang, dan tentu saja peperangan pun tak terelakkan. Sebelum berangkat perang, Jack pun berdoa kepada Dewa Pohon Pandora dengan harapan dapat memberi bantuan pada Jack. Hari pertempuran pun tiba. Jack yang dibantu Trudy dan Nom bersama ribuan prajurit Na'vi berperang dengan sengit. Korban jiwa dari kedua belah pihak pun tak dapat dihindarkan, tapi tetap saja prajurit yang dipimpin oleh Jack tak mampu menghadapi baju besi dan pesawat tempur milik pasukan Quaritch. Mereka terbantai habis-habisan bersama dengan panah dan tombak kayunya yang membuat mereka harus mundur. Jack pun mulai bingung dengan keadaan yang terjadi. Di tengah keputusasaan akan kekalahan, tiba-tiba datang ratusan ribu hewan darat dan udara penghuni planet Pandora membantu Jack berperang. Dan inilah jawaban dari Dewa Ubur-ubur yang bersemayam di pohon tempat Jack berdoa. Pasukan Kolonel Codet pun berjatuhan dan terpukul mundur hingga menyisihkan Jack dan Kolonel Codet yang mana akhirnya mereka harus berduel 1 versus 1. Tanpa disangka, duel ini akhirnya dimenangkan oleh Neytiri brosis. Karena di detik-detik kekalahan Jack, Neytiri berhasil menancapkan 2 busur racunnya yang sebesar tiang listrik ke dada Quaritch yang sedang lengah. Dengan kemenangan perang ini, Jack berhasil memaksa Parker menyerah dan menguasai pangkalan. Jack juga mengusir seluruh anggota yang bekerja pada Parker untuk kembali ke bumi. Hanya orang-orang yang mendukung Jack yang diperbolehkan untuk menetap. Keberhasilan Jack ini juga telah merenggut begitu banyak korban jiwa, termasuk Sute selaku kepala desa Na'vi. Tapi sebelum kematiannya, Sute telah menyerahkan jabatannya sebagai Kades kepada Jack. Karena peperangan dan kesedihan telah berakhir, Jack pun melepaskan kembali Toruk ke alam liar. Jack juga melakukan ritual dukun bersama Muat agar dapat sepenuhnya berada di dalam tubuh Avatar secara permanen dan menjadi bagian dari rakyat Na'vi selamanya. Dan film pun berakhir brosis. Kalau kalian pengen request review sebuah film yang kalian suka, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Nanti akan kita usahain untuk reviewnya. Semoga video ini dapat menghibur kalian. See you in next video.